warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Ketika keluar jangan lupa memakai masker, dan ketika ingin berpergian atau setelah berpergian cuci tangan sehingga nanti kita bisa terhindar dari COVID-19. Perkenalkan, saya Qoriah dari peserta KKN IKDR 101. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang semoga nantinya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Materinya itu adalah macam-macam gaya belajar. Sebelum kita mulai langsung ke materi, alangkah baiknya kita melakukan speaking agar kita dapat fokus dan tambah semangat lagi ketika belajar nanti. Oke, saya akan memberikan speaking. Nama speakingnya itu tepuk semangat. Nanti ketika saya melakukan tepuk semangat, nanti kalian mengikuti ya, biar tambah semangat dan fokus. Oke, tepuk semangat. Semangat. Kita mulai lagi ya tepuk semangatnya. Tadi saya lihat masih banyak yang belum fokus. Nanti diulangi ya yang keras biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, tadi kan kita sudah melakukan speaking ya, sudah tambah semangat. Jadi kita akan langsung ke materi. Materinya itu macam-macam gaya belajar. Apa sih gaya belajar? Gaya belajar itu suatu karakteristik kognitif, afektif, atau perilaku yang menjadi indikator bertindak ketika belajar. Lebih singkatnya itu gaya belajar itu bagaimana cara kita belajar dengan nyaman dan menyenangkan menurut versi kita sendiri. Macam-macam gaya belajar. Gaya belajar itu ada 5. Yang pertama itu visual, yang kedua itu auditory, yang ketiga itu kinestetik, yang keempat itu global, yang kelima adalah analitik. Jadi nanti kita akan mempelajari 5 macam-macam gaya belajar tersebut. Yang pertama itu gaya belajar visual. Apa sih? Yang pertama itu gaya belajar visual. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peran penting adalah mata, penglihatan. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak dan diberikan peragaan atau mereka diberikan objek-objek yang nantinya mereka dapat pelajari secara langsung. Jadi gaya belajar visual itu gaya belajar yang siswanya dilibatkan dalam proses pembelajaran dan biasanya itu menggunakan peraga atau objek, sehingga anak-anak dengan gaya belajar visual ini mampu memahami secara rinci dan baik karena mereka telah melihat secara langsung bagaimana proses belajarnya dengan peraga tersebut. Selanjutnya itu ciri-ciri gaya belajar visual. Apa aja sih ciri-ciri orang yang mempunyai gaya belajar visual? Yang pertama itu lebih suka membaca daripada dibacakan. Selanjutnya itu ciri-ciri gaya belajar visual. Seperti apa sih anak-anak atau siswa yang mempunyai gaya belajar visual ini? Yang pertama itu mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Karena siswa yang mempunyai gaya belajar visual itu lebih paham ketika melihat objek secara langsung, jadinya mereka itu lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua itu lebih suka membaca dan dibacakan. Dan yang ketiga itu lebih suka musik daripada seni. Dari ketiga ciri tersebut itu bisa dilihat ya bahwa anak-anak dengan gaya belajar visual ini tidak bisa jika tidak melihat objek belajarnya secara langsung. Jadi mereka itu harus terjun langsung dan melihat secara langsung objek pelajaran atau pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi sebagai guru, nantinya kami sebagai guru harus bisa memberikan peraga atau alat praktek atau objek yang nantinya dapat lebih memahamkan anak-anak dengan gaya belajar visual ini. Jadi kakak di sini akan memberikan tips bagaimana strategi untuk anak-anak dengan gaya belajar visual ini ketika belajar. Yang pertama itu menggunakan materi-materi yang bersifat gambar atau diagram
peta sehingga nanti bisa lebih dipahami. Yang kedua itu menggunakan warna untuk hal-hal yang penting. Jadinya ketika ada hal penting nanti diwarnai ketika kalian mempunyai catatan hal-hal yang penting seperti judul atau apapun itu yang penting kalian kasih warna sehingga nanti kalian akan lebih bersemangat ketika belajar karena buku catatan kalian penuh dengan warna. Biasanya anak visual itu seperti itu. Yang ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku ilustrasi. Jadi anak visual itu paling suka ketika belajar dalam bentuk gambar ya. Ya, itu tadi adalah gaya belajar visual, selanjutnya adalah gaya belajar auditori. Apa sih gaya belajar auditori? Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang siswanya mengandalkan kesuksesan belajarnya dari telinga atau alat pendengaran. Jadi anak-anak dengan gaya belajar auditori ini biasanya anak-anak yang gaya belajarnya itu cenderung menyukai ceramah atau ketika gurunya menyampaikan materi itu lebih paham ketika disampaikan secara lisan atau secara ceramah. Tetapi jika disampaikan dengan alat peraga, siswa ini kurang memahami. Jadi gaya belajar auditori itu siswanya lebih suka dengan sistem ceramah ya. Jadi selanjutnya itu ciri-ciri gaya belajar auditori. Bagaimana sih ciri-ciri anak-anak dengan gaya belajar auditori ini? Yang pertama itu mudah terganggu dengan keributan. Karena anak-anak belajar auditori ini lebih mengandalkan pendengaran, jadinya ketika mereka belajar dan ada keributan, mereka langsung fokusnya hilang, tidak fokus lagi. Yang kedua adalah anak dengan gaya belajar auditori itu lebih suka ketika membaca tulisan daripada yang bergambar. Karena anak-anak dengan gaya belajar auditori itu cenderung lebih memahami ketika tulisan-tulisan saja. Contohnya itu novel. Tetapi jika diberikan komik, maka anak-anak dengan gaya belajar auditori ini kurang memahami karena komik kan bergambar ya. Jadi mereka kurang memahami isi dari komik tersebut. Yang ketiga itu mempunyai masalah dengan pembelajaran yang bersifat visual. Jadi anak-anak dengan gaya belajar auditori itu mereka mempunyai masalah dengan pelajaran-pelajaran yang berbentuk visual, yang melibatkan visual. Jika yang pertama tadi adalah gaya belajar visual menggunakan dengan cara melihat, yang kedua adalah auditori dengan cara mendengarkan, yang ketiga ini adalah gabungan dari keduanya, yaitu dengan cara belajar bergerak, bekerja, dan menyentuh. Jadi anak-anak dengan gaya belajar kinestetik itu tidak bisa disuruh diam. Mereka itu tidak bisa diam dalam waktu yang cukup lama. Mereka itu suka dengan gaya belajar yang melibatkan mereka secara langsung. Mereka bekerja, menyentuh, dan bergerak ketika belajar. Jadi mereka lebih memahami pelajaran. Ciri-ciri anak-anak dengan gaya belajar kinestetik itu yang pertama, gaya belajar menghafal dengan cara berjalan atau melihat sesuatu objek. Jadi ketika mereka menghafal, mereka akan berjalan atau melihat sesuatu objek untuk memberikan fokus. Jadi mereka akan fokus ketika menghafal dengan cara berjalan. Yang kedua itu menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang selanjutnya, kakak akan memberikan strategi untuk mempermudah proses belajar anak-anak kinestetik. Yang pertama itu jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam, karena anak-anak dengan gaya belajar kinestetik itu tidak akan bisa. Karena proses belajar mereka itu mereka akan belajar dengan cara melakukan pekerjaan lain. Seperti tadi, mereka akan menghafal dengan cara belajar atau melihat objek lain sehingga mereka dapat lebih fokus. Yang kedua adalah izinkan anak untuk mengunyah permen karet ketika belajar. Jadi anak-anak dengan gaya belajar kinestetik itu harus mempunyai kesibukan lain ketika belajar. Jadi dengan memberikan permen karet, maka nanti anak-anak dengan gaya kinestetik itu mempunyai kesibukan lain. Dengan mengunyah permen karet bisa menambah fokus anak-anak kinestetik sehingga belajarnya akan berjalan dengan maksimal. Yang ketiga, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Oke, itu tadi adalah strategi untuk mempermudah proses belajar anak-anak kinestetik. Yang keempat adalah gaya belajar global. Apa sih gaya belajar global? Gaya belajar global itu gaya belajar yang
memahami sesuatu secara menyeluruh, atau pemahaman ini dimiliki berisi gambaran yang besar atau hubungan satu objek dengan yang lainnya. Anak-anak dengan gaya belajar global ini, mereka itu cenderung memahami atau lebih fokus ketika belajar dengan cara menyeluruh, atau belajarnya itu secara menyeluruh. Selanjutnya itu ciri-ciri anak-anak dengan gaya belajar global. Yang pertama itu bisa melakukan banyak tugas dalam sekali waktu atau sekaligus. Mereka bisa membaca, juga bisa mendengarkan secara bersamaan. Jadi anak-anak dengan gaya belajar global itu bisa melakukan banyak tugas secara sekaligus dalam satu waktu. Selanjutnya itu mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik, karena anak-anak dengan gaya belajar global itu mampu menguasai gaya belajar auditori maupun visual, jadinya mereka itu mampu bekerja sama dengan orang lain secara baik. Yang ketiga itu mampu mengutarakan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Gaya belajar anak-anak dengan gaya belajar global itu ketika melihat sesuatu, mereka dapat mengutarakan atau mendeskripsikan dengan baik apa yang dilihatnya. Selanjutnya yang kelima adalah gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur, sehingga mereka dapat memahami konsep pelajaran tersebut itu dengan baik. Jadi secara singkat, anak-anak dengan gaya belajar analitik ini biasanya mereka menganalisa terlebih dahulu pelajarannya, kemudian dirangkai menggunakan kata-kata mereka sendiri. Itu adalah gaya belajar analitik. Ciri-ciri gaya belajar analitik yang pertama itu fokus mengerjakan satu tugas dan tidak bisa melakukan tugas lain ketika tugasnya itu belum selesai. Tadi kan gaya belajar global kan, anak gaya belajar global kan bisa melakukan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu secara sekaligus. Tapi gaya belajar analitik ini tidak bisa. Mereka itu harus melakukan pekerjaannya satu persatu, diselesaikan dulu, kemudian pindah tugas yang lainnya. Tidak bisa secara bersamaan. Yang kedua adalah berpikir secara logika. Karena gaya belajar analitik itu mereka cenderung belajar berdasarkan fakta-fakta, jadi mereka itu berpikir secara logis atau logika. Yang ketiga, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas. Jadi mereka itu terperinci. Mereka itu rinci ketika melakukan atau ketika mengerjakan tugas. Jadi mereka tidak suka ketika mengerjakan tugas ada hal atau tugas yang terlewat. Mereka akan kerjakan itu terlebih dahulu, ketika sudah selesai baru pindah ke soal lain. Itu adalah contoh anak-anak dengan gaya belajar analitik. Strategi bagaimana cara mengajarkan belajar yang baik bagi anak-anak analitik adalah biarkan mereka belajar sendiri. Jangan gabungkan mereka dengan anak-anak lain. Karena gaya belajar analitik itu mereka tuh harus memahami secara terperinci terlebih dahulu sehingga mereka dapat memahami pelajarannya. Jadi mereka itu harus belajar sendiri sehingga mereka bisa lebih memahami materi yang akan dipelajari. Tetapi jika digabungkan dengan anak-anak lain sehingga mereka belajar kelompok, nanti anak-anak analitik ini mereka akan kesulitan, karena kan biasanya kalau kelompok itu kan gaya belajarnya cepat ya, tapi anak-anak analitik itu harus dipelajari secara spesifik dan rinci terlebih dahulu. Itu adalah strategi bagaimana cara belajar atau mengatasi anak-anak dengan gaya belajar analitik. Baiklah, itu tadi adalah 5 gaya belajar yang bisa kalian terapkan di rumah. Jadi kelima gaya belajar tersebut kalian dapat memilih kalian itu tipe belajar yang seperti apa, visual, auditori, kinestetik, global, atau analitik, sehingga kalian itu bisa menerapkan gaya-gaya belajar yang sudah saya sampaikan atau kakak sampaikan kepada gaya belajar kalian. Jadi kalian itu memilih saya itu gaya belajar seperti apa sih, sehingga nanti kalian bisa menerapkan tips dan strategi bagaimana cara belajar yang bisa kalian lakukan yang sudah saya berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, sekian itu adalah materi
yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi yang lain juga. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mendengarkan kakak dari awal sampai akhir. Terima kasih juga sudah fokus kepada kakak. Jadi itu tadi adalah materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.